Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan saya Kak Mesa yang kali ini akan membacakan nyaring sebuah buku yang mengangkat tema seputar emosi. Sesi membacakan nyaring kali ini merupakan bagian dari Project Passion yang dijalankan oleh Co-Housing, Literasi, dan Bahasa 3 Hexagon City dengan judul Literasi Tematik. Buku yang akan kita baca bersama bisa diunduh di situs letsreadasia.org. Dan buku ini ditulis oleh Kak Dina Novita Tuasun dengan ilustrator Kak Dewi Mindasari. Juga diterbitkan oleh The Asia Foundation Let's Read. Nah, cerita ini berjudul Ira Tidak Takut. Kalau dilihat dari ilustrasi di sampul bukunya, terlihat ada seorang anak kecil yang membawa boneka kura-kura dan tas ransel merah di pundaknya. Dia sedang menatap selang dan kantung darah yang tergantung. Kira-kira apa ya isi ceritanya? Kita simak bersama ya. Ira menggenggam tangan Mama erat-erat. Gedung di depannya tampak menyeramkan. Setelah ini kita makan pizza kan, Mah? Bisik Ira. Kalau adik-adik amati, Ira dan Mama sedang berada di depan gedung apa ya? Betul, mereka berdua sedang berada di depan rumah sakit. Halo Ira, apa kabar hari ini? Apa kabar kura-kura? Ira sudah siap? Orang-orang itu menyapa Ira. Orang-orangnya terlihat ceria atau menyeramkan. Ira terlihat ketakutan atau riang gembira. Kura-kura tidak mau disuntik hari ini, jawab Ira. Dengan tatapan mata yang seperti ketakutan ya. Namun dokter itu tetap ingin memeriksa si kura-kura. Di gambar terlihat dokter menggandeng tangan Ira yang membawa kura-kura. Nah, mereka sudah berada di ruang periksa. Ira duduk berhadapan dengan dokter, namun matanya melihat sekeliling yang sepertinya tampak gelap dan menyeramkan. Kata dokter, sel darah merah di kura-kura sudah berkurang. Darah kura-kura harus ditambah. Kita menyebutnya ditransfusi. Kalau tidak, si kura-kura akan tetap lemas dan mual. Ini alat untuk menambah darah ke badan kura-kura. Kura-kura nanti akan lebih segar, bisa bermain lagi, bisa sekolah lagi. Nah, di tangan dokter sudah ada kantong darah dan seperangkat jarum suntik. Jadi ini merupakan alat untuk transfusi. Tapi disuntik itu sakit kan? Kata dokter, sakitnya hanya sebentar, tidak sampai 10 hitungan. Dia meminta Ira mencoba menyuntik sambil berhitung. Nah, jarum suntik Ira suntikan di badan kura-kura sembari berhitung. Adik-adik mau membantu Ira menghitung? Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya 10. Selesai.
Wah, hebat. Kura-kura tidak takut. Kalau begitu, Ira juga tidak takut. Sekarang giliran Ira yang naik ke tempat tidur untuk mulai transfusi darah. Dokter mengingatkan Ira untuk berhitung sampai 10. Selama ditransfusi nanti, Ira boleh menonton film kesukaannya. Nah, jarum mulai disuntikkan ke tangan Ira. Maka hitungan pun dimulai lagi. Yuk kita bantu Ira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, sudah 10. Maka Ira sudah tidak merasa sakit lagi dan proses transfusi darah pun berjalan sembari Ira melihat film yang disukainya. Transfusi darah sudah selesai. Wah, Ira merasa lebih segar. Dan Ira menatap sekeliling dan menemukan tidak ada hal yang menakutkan lagi, justru cerah dan berwarna-warni. Sekarang sudah selesai, bulan depan Ira akan kembali lagi untuk transfusi. Wah, dokternya juga tidak menakutkan lagi ya, sudah berubah. Sekarang Ira dan Mama bisa makan pizza. Jadi gambar tadi menakutkan karena Ira merasa takut. Usai proses transfusi darah selesai, Ira sudah tidak takut lagi dan semuanya terlihat lebih menyenangkan dan lebih bersahabat. Nah, Ira makan yang ditunggu-tunggu, makan pizza. Adik-adik juga suka makan pizza? Bulan depan Ira pasti lebih berani. Kali ini Ira sudah tidak takut lagi dan siap untuk transfusi berikutnya. Nah, apa sih yang dialami Ira? Jadi ternyata Ira mengidap penyakit talasemia. Banyak anak mengidap penyakit talasemia, yaitu penyakit kelainan darah. Penyakit ini diturunkan dari orang tua atau kakek neneknya. Anak dengan talasemia memiliki jumlah sel darah merah sehat yang terbatas. Sel darah merah mereka pun mudah rusak dan berumur pendek. Padahal sel darah merah diperlukan untuk mengangkut oksigen dan zat makanan ke seluruh bagian tubuh. Oleh karena itu, mereka membutuhkan tambahan darah dengan cara transfusi, baik secara rutin maupun sesekali. Anak dengan talasemia disarankan mengonsumsi makanan serealia seperti gandum, oats, jagung, kedelai, susu, telur, minyak zaitun, serta makanan lain yang kaya vitamin E. Nah, buku ini merupakan proyek yang dijalankan oleh Litara Foundation. Dari cerita Ira Tidak Takut ini, kita belajar untuk berani menaklukkan tantangan sekalipun di awal kita merasa ketakutan. Yuk, kita berproses menjadi anak pemberani. Sampai jumpa.